Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fi Agustini Maturahmah dari Prodi Ekonomi Syariah dan kelompok Medo Arif 79. Di sini saya ingin membahas isu penting yang mempengaruhi banyak mahasiswa Indonesia, yaitu implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, di Indonesia, biaya pendidikan tinggi yang sangat tinggi, terutama UKT, seringkali menjadi hambatan besar bagi calon mahasiswa. UKT dirancang untuk menggantikan berbagai biaya kuliah dan diharapkan membuat sistem pendidikan yang lebih transparan dan adil. Namun, ada beberapa dampak yang perlu kita soroti. Pertama, dari segi ekonomi. Ketika biaya kuliah yang tinggi, banyak mahasiswa dan keluarga mereka harus mengambil pinjaman pendidikan, bekerja paruh waktu, atau menunda kuliah. Ini bisa menyebabkan beban finansial yang berat dan mengganggu kesejahteraan ekonomi keluarga. Bagi mereka yang kurang mampu, UKT yang tinggi seringkali menjadi penghalang utama untuk mengakses pendidikan tinggi. Sebagai tambahan, beban finansial ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup mahasiswa. Mereka mungkin terpaksa mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan mereka. Ketika perhatian mahasiswa terbagi antara studi dan masalah keuangan, hal ini bisa mengurangi efektivitas belajar dan prestasi akademik. Secara sosial, UKT yang tinggi dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu mungkin merasa tertekan dan terhambat dalam mencapai potensi penuh mereka. Hal ini juga bisa berdampak pada keberagaman di kampus, di mana hanya segelintir orang dari latar belakang ekonomi tertentu yang mampu mengakses pendidikan tinggi. Akibatnya, kita kehilangan perspektif dan bakat berharga dari individu yang mungkin memiliki kontribusi besar jika mereka memiliki kesempatan yang sama. Lebih jauh lagi, ketidaksetaraan akses ini dapat memperkuat stratifikasi sosial di masyarakat. Jika hanya segelintir orang dari latar belakang ekonomi tertentu yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, maka peluang untuk meraih posisi-posisi strategis dalam masyarakat seperti pemimpin dan inovator juga akan terbatas pada kelompok tersebut. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memikirkan solusi. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus mencari cara untuk mengurangi beban biaya, misalnya dengan memberikan beasiswa, subsidi, atau skema pembayaran yang lebih efisien atau fleksibel. Pendekatan berbasis kebutuhan harus diutamakan agar beasiswa dan bantuan lainnya tepat sasaran. Selain itu, transparansi dan konsultasi dengan pihak terkait, termasuk mahasiswa dan orang tua, juga sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Pengembangan kebijakan berbasis data yang akurat dan partisipatif akan memastikan bahwa semua aspek dari biaya pendidikan dipertimbangkan dengan baik. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya menjadi hak bagi segelintir orang, tetapi hak untuk semua. Dengan upaya bersama, kita bisa ciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya Fi Agustini Maturahmah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.